Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Saras. Kali ini Miss Saras akan membuatkan pembahasan tentang latihan soal PAS 1 untuk kelas 8. Ini khusus untuk program TCP dan ICT ya. Oke, di PAS 1 ini nanti ada 5 bab yang keluar di soal gitu ya. Kita ingat lagi, nanti yang pertama itu tentang pola dan barisan bilangan, yang kedua itu tentang koordinat kartesius, yang ketiga itu tentang relasi fungsi, dan yang keempat itu persamaan garis lurus, serta terakhir tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita mulai ya, silahkan disimak. Oke, yang pertama, ini tentang pola dan barisan bilangan gitu ya. Jadi nanti meneruskan pola suatu bilangan gitu. Jadi kalau ini nanti tanpa rumus itu bisa gitu ya. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 2, 4, 7, 11 adalah berapa gitu ya. Ini meneruskan pola suatu bilangan. Jadi kita cari dulu polanya ya. Oke, kita lihat sekarang ini 1, ini 2, ini 4, ini 7, ini 11. Cara yang paling gampang itu adalah kita mencari selisihnya ya. Dari 1 ke 2 itu selisihnya adalah 1. Kemudian dari 2 ke 4 itu selisihnya 2, dari 4 ke 7 itu selisihnya 3, kemudian dari 7 ke 11 itu selisihnya 4. Nah, ini sudah berurutan ya, berpola juga. Jadi ini selisihnya 1, 2, 3, 4. Otomatis berarti nanti selisih selanjutnya itu adalah 5, kemudian selisih selanjutnya adalah 6. Berarti kita tinggal jumlahkan dengan bilangan yang terakhir yang diketahui gitu ya. Ini 11 ditambah 5 itu hasilnya adalah 16. Kemudian 16 ditambah 6 itu hasilnya adalah 22. Sehingga dua suku berikutnya dari barisan tersebut itu adalah 16 dan 22 gitu ya. Jadi ini 16 dan 22. Otomatis jawabannya adalah yang D. Gampang ya untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Kalau tadi meneruskan pola suatu bilangan, ini yang kedua ini tentang barisan Fibonacci. Kita ingat lagi apa yang disebut dengan barisan Fibonacci. Itu adalah jadi setiap suku berikutnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya gitu ya. Kita langsung terapkan di soalnya ini. Diketahui pola bilangan Fibonacci, ini ada 3, ini ada 6, ini ada 9, 15, 24, 39. Oke, kita ingat lagi ya polanya. Dilihat untuk suku pertama dan suku kedua itu 3 ditambah 6, itu kalau ditambah hasilnya adalah suku berikutnya itu 9 gitu ya. Kemudian 6 ditambah 9 itu hasilnya adalah 15. Seterusnya 9 ditambah 15 itu hasilnya adalah 24 gitu ya. Kemudian 15 ditambah 24 itu hasilnya adalah 39. Otomatis kalau ditanyakan bilangan berikutnya berapa, oke, tinggal kita jumlahkan dua suku terakhir ya. Berarti di sini 24 ditambah 39. Jawabannya berapa? 24 ditambah 39. Jawabannya adalah 63. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, ini ya. Jadi pilihan berikutnya itu adalah 63. Jawabannya adalah yang D. Jelas ya untuk barisan Fibonacci. Gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Ini macam-macam pola suatu bilangan ya. Kalau dilihat dari gambarnya, ini dari titik-titik ini akan membentuk segitiga gitu ya. Pakai rumus yang pola barisan segitiga gitu. Tapi kalaupun kalian tidak hafal, itu kalian cukup melihat pola dari lingkaran-lingkaran ini gitu ya. Kita lihat, kita hitung dulu coba. Untuk yang lingkaran pertama itu jumlah lingkarannya adalah 1. Kemudian untuk suku kedua itu jumlah lingkarannya adalah 3. Kemudian untuk suku ketiga jumlah lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian untuk suku keempat, jumlah lingkarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Tuh. Cara paling gampang adalah seperti yang nomor 1 itu tadi ya, kita lihat polanya gitu. Jadi dari 1, 3, 6, 10 gitu ya. Kita lihat selisihnya gitu. Dari 1 ke 3 itu selisihnya adalah 2. Kemudian dari 3 ke 6 itu selisihnya adalah 3. Dari 6 ke 10 itu selisihnya adalah 4 gitu. Nah, ini sudah berpola ya. Jadi 2, 3, 4. Otomatis nanti seterusnya itu naik ya, jadi 4, terus ini 5. Oke, tinggal 10 tambah 5 berapa? 15. Kemudian ini berarti habis 5, 6. 15 tambah 6 berapa? Oke, 21. Nah, yang ditanyakan adalah pola ke-7 gitu. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti satu lagi ya. Berarti ini tadi habis ditambah 6, berarti terakhir adalah ditambah 7. 21 ditambah 7 hasilnya adalah 28. Oke, alhamdulillah kita sudah ketemu jawabannya, bahwa banyaknya lingkaran pada pola ke-7 itu adalah 28. Jawabannya adalah yang C. Paham ya, insya Allah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, ini sudah diketahui rumus UN suatu bilangan gitu ya. Kita diminta untuk menentukan suku ke berapa gitu ya. Nah, menentukan UN suatu barisan bilangan gitu. Ini sudah diketahui rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan itu adalah UN sama dengan 5 min 3N gitu. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari barisan tersebut adalah, oke, ini gampang banget. Ini yang ditanyakan adalah suku ke-10. Nah, rumusnya yang diketahui itu adalah UN sama dengan 5 plus 3N. Otomatis kalau ditanyakan U10 berarti N yang di sini, karena N sendiri itu adalah urutan sukunya ya. Kalau UN U10 berarti N-nya tinggal kita ganti 10. Nah, otomatis N yang di sini yang sama 3 itu menggantikan 10-nya menggantikan N yang di situ ya. Nah, ini kan menggantikannya di sini. Oke, berarti ini kan berarti 5 min 3. Nah, N-nya di sini juga diganti 10 gitu ya. Seperti ini. Oke, ini sama menggantikan ini. Oke, menggantikan 10. Oke, sekarang tinggal kita hitung ya. Maksudnya dikurang seperti ini itu adalah dikali. Ingat, kalau perkalian didahulukan dulu ya. Berarti 5 dikurangi 3 dikali 10. Oke, berarti 30. Ya berapa? 5 dikurangi 30. Karena ini yang besar yang negatif, berarti nanti hasilnya pasti negatif gitu ya. 5 dikurangi 30 itu hasilnya adalah min 25. Oke, alhamdulillah kita sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Ini sudah masuk ke barisan aritmatika ya. Nanti kita ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Kita ingat lagi gitu ya. Nah, ini untuk nomor 5 ini adalah menentukan beda dari barisan aritmatika. Jadi ciri khas dari barisan matematika itu adalah bedanya sama atau selisihnya sama antara suku pertama, suku berikutnya, seterusnya gitu, selisihnya sama gitu ya. Di sini yang diketahui adalah suku keempat dan suku ke-10. Kita ingat lagi rumus UN barisan aritmatika itu ya. Rumus UN barisan aritmatika itu rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Tuh, gampangnya gini ya. Ini jadi nanti N-nya itu berkurang 1 terus. Kalau nanti yang diketahui ini umpama yang diketahui itu adalah kita biasakan nulisnya yang besar dulu aja ya. Kalau diketahui U10. Oke, berarti tinggal A plus, lah ini N min 1, berarti 10 dikurangi 1, berarti 9B. Nah, jadi kalau cara gampangnya itu yang nempel di B ini berkurang 1 terus gitu ya. Nah, sama yang diketahui suku keberapa itu ya. Itu yang diketahui adalah suku keempat. Suku keempat berarti A plus, lah 4 dikurangi 1 berapa? Oke, 3B. Jadi selalu yang nempel di B itu berkurang 1 kalau untuk barisan aritmatika gitu ya. Ini dikurangi diketahui tadi U10 itu diketahui 29 gitu ya. Oke, ini suku keempat itu diketahui 11. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita kurangkan gitu karena yang dicari adalah bedanya.
gitu. Ini masih nyambung kayak dari materi kalian yang terakhir ya, SPLDV kemarin pas menyelesaikan permasalahan itu. Ini dikurangi ya. Nah, A dikurangi A itu hasilnya 0 gitu ya. Kemudian sekarang ini 9B dikurangi 3B. 9 sama-sama B ya, berarti bisa dikurangi kan ini. 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6B. Oke, kemudian 29 dikurangi 11 itu hasilnya 18. Oke, 6B sama dengan 18. Oke, berarti B-nya tinggal 18. Ini ingat, ini perkalian pindah ruas, di sana jadi pembagian. Oke ya, berarti B-nya 18 dibagi 3 hasilnya adalah 18 dibagi 6. Oke, hasilnya 3. Oke, maaf ya. Oke, 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3 aja. Jadi kita bisa menemukan bahwa bedanya atau selisihnya dari barisan aritmatika yang diketahui tersebut itu adalah 3. Oke, ini jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya, itu untuk barisan aritmatika. Ingat, barisan aritmatika itu cirinya adalah selisihnya selalu sama gitu ya. Lanjut ke nomor 6. Oke, kalau tadi barisan aritmatika, sekarang barisan geometri. Nah, kalau barisan aritmatika tadi ciri khususnya itu adalah selisihnya sama gitu. Kalau untuk barisan geometri itu ada yang namanya rasio gitu. Jadi perkaliannya gitu, nanti mau naik atau turun gitu ya. Rasio kita lihat 1, 5, 25, 125 gitu. Kalau ini dari bilangan ini sebenarnya belum diketahui ya di geometri ataupun aritmatika gitu ya. Tapi kalaupun ini kita cari selisihnya gitu, cari selisihnya 1 ke 5 itu 4, 5 ke 25 itu 20, itu nggak perlu pula kalau kita cari selisihnya. Nah, ini kelihatan kalau dia dari suku pertama ke suku kedua dan seterusnya itu adalah dikali gitu ya. Ayo diingat lagi yuk tentang rasio ya. Berarti ini 1 ke 5 itu adalah dikali 5, 5 ke 25 itu juga dikali 5, 25 ke 125 itu adalah dikali 5 juga gitu. Jadi dari sini sudah kelihatan yang namanya rasio itu adalah yang itu tadi ya, pengalinya nanti, atau kalau barisannya turun itu adalah pembaginya gitu. Di sini sudah diketahui 5. Atau kalau kalian mau pakai rumus ya, kemarin tinggal ngambil sukunya ya, ini R sama dengan U. Umpama ini yang diketahui U4, oh dia pernya yang selisih satunya, nggak usah saya tulis rumusnya ya. Jadi kalau U4 di sini 125 per 25, hasilnya berapa? 5. Sama kan? Itu kalau mau pakai rumus. Kalaupun di manual sudah kelihatan nggak masalah. Atau bisa juga carinya pakai yang ini. Kalau yang tadi kan U4 per U3, jadi pokoknya selisih satu terus ya. Bisa kalian ngambil yang U2 per U1 gitu. U2 di sini berapa? 5. U1-nya berapa? 1. Berarti 5 dibagi 1 itu adalah 5. Sama gitu. Atau tadi mau ngambil U3 per U2 itu juga boleh. Nanti hasilnya sama, 5. Gitu ya. Jadi rasio itu pengali atau pembaginya gitu. Dan itu harus sama terus. Kalau memang dikalikan 5, berarti harus dikalikan 5 terus gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Menentukan suku KN barisan aritmatika. Menentukan suku KN barisan aritmatika gitu ya. Kalau tadi kita hanya mencari beda di nomor 5 tadi, lah ini kita mau mencari suku KN-nya gitu. Ayo, tadi rumusnya UN apa untuk barisan aritmatika? UN sama dengan A plus N-1 dia dikali B. Ini yang ditanyakan nanti sudah jelas, suku ke-15, jadi N-nya nanti 15. Kita lihat di sini A-nya, A itu suku pertama ya, suku pertamanya di sini 2. Kemudian selisihnya sama terus yaitu ya 2, 5, 8, 11, 14. Ini ke sana berarti dia ditambah 3, ini ditambah 3, ditambah 3. Otomatis bedanya adalah 3 gitu ya. Oke, U15 sekarang tinggal kita masukkan apa yang sudah diketahui gitu. A-nya 2. Nah ini N-1 berarti 15 kurangi 1, 14 ya. Bedanya berapa? Oke, bedanya 3. Ya udah tinggal kita hitung. Berarti 2 ditambah 14 dikali 3. Hasilnya berapa?
42. Berarti 2 ditambah 42 itu hasilnya adalah 44. Oke, kita udah ketemu ya jawabannya ya, 44. Miss maunya manual, Miss. Ya, boleh silahkan, tapi kan banyak ya sukunya sampai 15. Kalau mau manual ya tinggal 14 tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi sampai sukunya di suku ke-15. Boleh, nggak masalah. Kalau kalian pahamnya pakai cara manual, boleh gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8. Ini masuk ke materi koordinat kartesius gitu ya. Gampang ini, banyak teorinya ya. Oke, menentukan absis atau ordinat pada koordinat kartesius gitu. Ingat ya, kalau koordinat kartesius itu selalu berpasangan x, y gitu ya, x, y. Ingat, x itu kalau dalam koordinat kartesius bisa disebut absis. Oke, kalau untuk y-nya dia bisa disebut ordinat. Oke ya. Yang di sini yang ditanyakan adalah ordinatnya dari pada titik koordinat P 3,5 adalah. Nah, berarti jelas ya. Di sini ordinatnya itu adalah ini 5. Oke, ordinat. Kalau nanti ditanyakan absis berapa? Berarti 3 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Paham ya? Gampang insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, ini menentukan suatu bangun dari beberapa titik pada koordinat kartesius gitu ya. Oke, diketahui A 4,2, B 4,7 dan C min 1,7. Dari ketiga titik dihubungkan akan membentuk. Nah, ini harus buat koordinat kartesiusnya dulu ya. Misalnya sebelum sekat ini aja yuk. Dikira-kira aja ya nanti ya. Oke, ini di sini min 1, ini 1, 2, 3, 4. Ke atasnya ya yang sampai 7 ya. 1, 2, 3, enggak cukup. 4, 5, 6. Oke, insyaallah cukup 7. Oke. Sekarang untuk titik A itu 4,2. Kira-kira di sini ya untuk titik A. Kemudian titik B 4,7. Kira-kira di sini. Ini titik B. Kemudian titik C min 1,7. Min 1 di sini ya, 0,7. Nah, sekarang mau kita hubungkan. Ia membentuk apa itu ya? Ini titik C. Oke. Ini sejajar ya berarti ya, membentuk garis lurus karena sama-sama tujuannya. Ini juga sama-sama tadi 4-nya untuk X-nya. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, otomatis kan mesti di sini siku-siku ya, karena lurus. Nah, di sini ada pilihan segitiga siku-siku atau siku-siku sama kaki gitu. Apakah kakinya sama gitu? Jadi jarak A ke B dengan B ke C itu apakah sama gitu ya? Kita hitung dari kotaknya. Tadi kan dari 2 ke 7. Dari 2 ke 7 berarti 1, 2, 3, 5. Apakah dari B ke C juga 5 gitu? Kalaupun memang sama, berarti segitiga siku-siku sama kaki gitu ya. Ini tadi dari min 1 ke 4 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sama 5 1. Nah, berarti dari titik A, B, C itu tadi membentuk segitiga siku-siku sama kaki gitu ya. Oke, gampang insya Allah. Oke, terakhir ya untuk bagian satu ini, nanti tidak videonya terlalu panjang, nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua gitu, part 2 ya. Ini sampai nomor 10 dulu. Oke, nah ini gampang banget ini. Oke, 10. Menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dilihat. Yang ditanyakan di sini, jarak titik A terhadap sumbu X. Ingat ya, sumbu X itu yang mendatar di sini. Sumbu Y itu yang vertikal ya, atau yang berdiri gitu ya. Yang ditanyakan sumbu titik A terhadap sumbu X. Oke, berarti kan sumbu X-nya yang mendatar itu ya. Oke, kita cari jaraknya di sini. Nah, tinggal dihitung dari kotaknya gitu. Jadi nggak usah berpatokan sama angkanya ini, nggak perlu. Tinggal ngitung aja kotaknya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kalau nanti ditanyakan
berapa jarak A terhadap sumbu Y, ya udah tinggal dihitung aja A ke sumbu Y berapa itu. Di sini ya. Oke, kalau ditanyakan A ke sumbu Y itu berarti adalah 3 satuan gitu jaraknya. Oke, gitu ya. Ini sampai nomor 10 dulu. Kita lanjutkan nanti ke part 2 gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.